Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita akan buka di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Beberapa tahun yang lalu, ketika kakek saya masih ada, jadi Banan, jadi orang tua dari Papa Slamet ya, itu masih ada, jadi beberapa puluh tahun yang lalu. Keluarga di Gunung Agung pernah bercerita kepada saya bahwa Banan ini mempunyai kemampuan nyuwuk, ya. Istilahnya mendoakan orang yang sakit, terutama spesialisnya kalau orang sakit gigi, sakit pusing-pusing, itu pasti dibawa kepada Bana. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun sebelum Bana dipanggil Tuhan, usianya 90 tahun lebih beliau ketika dipanggil Tuhan, beliau seringkali mengalami seperti orang kejam. Ya, kejam begitu, tiba-tiba pingsan lalu saja. Ya memang karena kesibukan dari Papa, sehingga Papa tidak terlalu begitu memperhatikan keberadaan Bana. Lalu kemudian saya tanya Bana, Kong apa masih ingat ilmunya Kong ketika dulu, ya, sebelum percaya Tuhan kalau menyembuhkan orang sakit? Lalu beliau cerita bahwa beberapa waktu yang lalu tiba-tiba rapalan ya atau doa mantra bacaan daripada ilmu itu tanpa beliau sadar beliau ucapkan, ya. Dan ternyata ketika beliau mulai mengucapkan rapalan atau doa daripada ilmu itu, jelas itu bertentangan dengan Roh Kudus, bertentangan dengan roh Allah yang ada di dalam kehidupan Bana setelah menjadi orang percaya. Dan akhirnya rupanya terjadi pertentangan begitu, kira-kira akhirnya seringkali sampai membuat beliau harus pingsan, ya. Lalu kemudian kita berdoa dan saya katakan nggak usah diingat-ingat lagi Kong, ramalan doanya itu sudah dibuang jauh-jauh, ya. Lalu Kong hari ini ingat supaya dilupakan dan tidak diucapkan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang menarik yang dikatakan oleh suratan Filipi ini, bahwa Allah mengaruniakan Yesus itu nama di atas segala nama. Dengan kata lain, karena nama itu mewakili kuasa yang diucapkan, dengan kata lain bahwa Allah mengaruniakan Yesus kuasa di atas segala kuasa yang ada di muka bumi. Kalau kita orang-orang yang ada di Jawa, ada di Rock Kidul, di selatan, ya, teringat ketika waktu itu karena memang ada satu mitos. Jadi kalau ada warna hijau seperti jenisnya tidak boleh dekat. Saya ingat waktu itu ketika hari cukup cerah, cukup bagus, ayah saya ngajak ke keraton. Tiba-tiba di keraton Jogja waktu itu ada angin puting beliung yang luar biasa kerasnya. Ya sampai orang-orang di sana itu bilang ini ono karena angin begitu keras. Dan yang menarik, waktu ayah saya ke sana itu yang nyambut itu keluarga keraton. Ya, jadi termasuk pangeran begitu, mungkin masih waktu itu mungkin pamannya Hamengkubuwono yang sekarang mungkin. Dan beliau cerita panjang lebar dan beliau mengakui bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri ayah saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita diperhadapkan dengan banyak kuasa yang terjadi. Ada satu hal yang menarik ketika seorang misionaris dari Cina dia menulis sebuah buku.
bahwa ketika dia diberi penglihatan oleh Tuhan melihat ada orang percaya yang malas, ternyata ada iblis yang mengganggu. Orang percaya yang tidak diberkati, ternyata ada iblis yang menjadi penghalang. Ya, jadi secara spiritual itu ada roh, ada kuasa yang menimpakan sakit, yang menimpakan kesusahan, yang menimpakan masalah terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ini misionaris ini mempunyai penglihatan seperti ini. Nah, sore hari ini kita mau sama-sama menyaksikan dan kita mau menyatakan dalam kehidupan kita bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah nama Yesus di atas segala nama, kuasa Yesus di atas segala kuasa. Ya, dan ingat baik-baik, perkataan orang benar, perkataan orang percaya itu ada kuasa. Jadi ketika saudara menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, ketika saudara mengucapkan kata Yesus, maka kuasanya Yesus yang akan terjadi. Ya, jadi jangan ngeluh aku boe, aduh mati, nggak ada kuasa. Namanya boe itu nggak ada kuasa. Ya, namanya ma itu nggak ada kuasa. Tetapi yang ada kuasa itu adalah namanya Yesus. Ya, beberapa peristiwa di dalam Alkitab, orang-orang yang bisa menerima pertolongan daripada Tuhan ketika mereka memanggil nama Tuhan. Salah satunya yang dialami oleh perempuan Sirofenisia, tadi pagi sudah saya sampaikan, ketika dia mendengar ada Yesus di dekatnya, dan dari jauh dia sudah mulai samar-samar melihat Yesus karena ada banyak yang mengerumuninya. Perempuan ini berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia lebih dekat lagi datang kepada Yesus dan dia berkata lagi, mungkin sampai di pintu mau masuk begitu, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian setelah dia dekat, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara lihat, perempuan ini mengucapkan kata yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa. Dan ketika yang diucapkan doa perempuan ini yang namanya adalah kuasa di atas segala kuasa, yaitu nama Yesus, kita melihat sebuah dialog terjadi. Ya, perempuan ini datang kepada Yesus, lalu Yesus hanya berkata, mungkin cuek begitu Yesus dengan kehadiran perempuan ini, roti hanya untuk anak, remah-remah untuk anjing. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perempuan mendengar akan hal ini, dia hanya berkata, biarlah remah-remah itu menjadi miliknya. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Sekecil apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ketika kita percaya, maka itu akan mendatangkan mujizat. Perempuan ini dalam gambaran ini dia tidak meminta roti di atas meja, tetapi yang namanya remah roti. Ya, mungkin kalau Mbak Ana bikin roti itu ada keribilannya jatuh itu kecil. Mungkin hanya sekut yang bisa bawa yang mau. Tapi perempuan ini berkata, biarlah remahannya, keriwilannya itu untuk dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, maunya kita minta langsung gede. Ya, maunya kita minta langsung selesai. Maunya kita minta semuanya. Tapi kita belajar dari apa yang dialami oleh perempuan ini, meskipun remah, tapi itu datangnya dari Tuhan, karena dia memanggil nama Tuhan dan diberi remah. Itu cukup untuk membuat perempuan ini menikmati kuasanya. Saudara ingat apa yang dialami oleh janda Nabi? Ketika dalam kesulitan keuangan yang begitu besar, finansial yang begitu besar, kalau boleh saya bilang semua bank sudah memblacklist daripada janda Nabi ini, sehingga hari itu yang ada adalah para debt collector,
yang meminta anak gadis daripada janda nabi ini sebagai pengganti hutang-hutangnya. Saudara, ketika perempuan ini mulai memanggil nama Tuhan, ketika dia mulai datang kepada Elisa, ketika dia mulai ingat kembali akan kasihnya Tuhan, ketika suaminya masih ada bersama-sama dengannya. Dan hari ini perempuan itu datang, kepada Elisa tidak dengan suami. Sebuah kemandirian iman, sebuah kepercayaan iman bahwa kuasa Tuhan yang dulu pernah ditunjukkan oleh suaminya hari ini juga menjadi milik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Tuhan bekerja sifatnya pribadi. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga ada masalah suami istri tidak tahu, ada masalah istri suami tidak tahu, ada masalah orang tua anak tidak tahu, ada masalah anak orang tua tidak tahu. Tetapi Yesus tahu. Yesus tahu. Ketika perempuan ini datang kepada Elisa, Elisa hanya tanya, "Bu, yang ada di rumahmu itu apa?" Dengan kata lain, untuk membayar utang-utang yang begitu banyak, modalmu apa? Perempuan ini mungkin hanya dengan menangis dia datang kepada Elisa. "Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya sebotol yang berisi sedikit minyak, bukan penuh, sedikit minyak." Bapak Ibu, luar biasa. Ketika botol dengan minyak yang sedikit dibawa kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah yang sedikit itu menjadi besar. Elisa yang berkata, "Bu, cari botol sebanyak-banyaknya. Kumpulkan botol itu sebanyak-banyaknya." Lalu kemudian isi. Bapak Ibu Saudara, ketika mengisi botol, Elisa yang berpesan, "Tutup jendela, tutup pintu, tidak ada yang bisa dilihat oleh mata jasmani." Ya, karena ketika kita menghadapi masalah persoalan ini melihat dengan mata lemah, karena memang kita lemah. Ketika mata jasmani kita lihat masalah persoalan yang ada, tidak mungkin. Saul yang melihat Goliat dengan mata jasmaninya tidak mungkin menang. Tentara Israel yang sudah dilatih berpuluh-puluh tahun seperti halnya kakak Daud, ketika melihat Goliat secara mata jasmani tidak menang. Tapi beda dengan Daud. Yesus pernah berpesan kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Daud ketika menghadapi Goliat dia tidak tahu caranya bagaimana. Daud tidak tahu ketika mengalahkan Goliat itu apa yang harus dilakukan. Apakah mungkin diitik-itik begitu? Tapi kalau mau diitik juga nggak bisa karena suruh baju Goliat itu pakai baju sirah. Tetapi Daud percaya. Keberanian saudara melangkah satu langkah dengan iman itu akan menentukan kuasa Tuhan mulai bekerja dalam hidup saudara. Dan satu botol minyak yang kosong yang tidak dilihat oleh mata, janda ini mulai menuangkan. Dia hanya bisa meraba di dalam doa, "Oh, botol ini penuh." Dia tuang lagi. Janda ini tidak pernah lagi melihat botol yang hanya berisi minyak sedikit, dia tidak lagi lihat. Yang dia lihat adalah perkataan iman, yang dia lihat adalah perkataan Elisa, yang dia lihat, yang dia percaya Tuhan mampu mengubah semuanya, Tuhan mampu menolong semuanya. Itu yang dia percaya di dalam doanya dengan iman. Dan botol itu satu persatu diisi penuh dan minyak yang sedikit. Pada akhirnya perempuan ini terbebas dari hutang. Daud ketika menghadapi Goliat, dia bukan model maju mundur, maju kena, mundur kena. Nah, Daud ketika dia percaya, dia melangkah dengan iman, dia melangkah Tuhan beserta dengannya. Dia hanya katakan, "Di dalam nama Tuhan," kata pel itu dia lempar. "Di dalam nama Tuhan, aku melempar ketapel." Dan batu itu atas seizin
Janda Nabi ini berdoa mengucapkan nama Tuhan. Kehidupan kita yang sore hari ini berdoa mengucapkan nama Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan turun atas kehidupan kita. Suatu saat ketika saya berdoa, tiba-tiba hati saya ini seperti begini, saya rindu Tuhan Yesus. Saya hanya katakan, saya rindu Tuhan Yesus. Saya rindu Tuhan Yesus. Saya rindu Tuhan Yesus. Saya rindu Tuhan Yesus. Saat terasa ketika saya ucapkan, maka saya boleh jawab. Saudara, ketika ada Tuhan di dalam hidup ini, kita seperti seseorang yang berjalan di atas tanah melintasi satu bukit kepada bukit yang lain. Artinya kita sedang melewati sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Artinya kita melewati sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Tetapi karena kita bersama dengan Tuhan, tali yang melintas, istilahnya kesempatan itu kecil, kemungkinannya untuk ditolong itu kecil, kemungkinannya untuk disembuhkan itu kecil, kemungkinannya untuk dipulihkan itu sangat kecil. Tetapi kita mampu melewati. Hari-hari ini ucapkan nama Yesus dengan iman. Apapun yang sedang terjadi, yang saudara hadapi, pertama-tama yang keluar dari mulut kita, ucapkan nama Yesus. Yesus tolong, Yesus kuatkan, Yesus sembuhkan. Terus sampai saudara menikmati kuasa itu bekerja, mengubah di dalam kehidupan saudara. Yang terakhir ketika saya sakit karena keracunan makanan, dan saya sempat seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Ketika tensi anak saya Tina, itu kalau tidak salah tensi saya yang bawah itu 370 sudah, itu tidak pernah terjadi. Saya hanya dalam hati ketika saya tidak mau makan selama beberapa hari, tapi sekarang sudah mulai lagi berat badannya susah. Saya hanya memanggil nama Tuhan. Ketika memanggil nama Tuhan seperti seseorang yang sedang menaiki tangga, pelan tapi pasti tangga pertama itu bisa saya naiki. Ketika saya memanggil nama Tuhan lagi pelan tapi pasti tangga kedua itu saya naiki. Ketika saya memanggil nama Tuhan pelan, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, tangga yang keenam. Dan ketika saya mulai periksa ke dokter, dokter bilang, loh, ini sudah sembuh dari kemarin, Pak. Ya, ini sudah sembuh dari kemarin. Ya, saya nggak ngerti medis, ya hanya ketawa-ketawa aja. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Nama di atas segala nama, kuasa di atas segala kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah cemas, nggak usah takut. Serukan nama itu seperti perempuan Syrofoenisia. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara akan menikmati zaman Tuhan itu terjadi. Terus perkatakan nama Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala masalah, dalam segala persoalan. Nikmati kemenangannya menyertai kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan syukur.